di board, kita langsung di main room. Baik Bapak Ibu, itu yang akan kita lakukan sekarang. Nah, sekarang silahkan saja yang ingin mau tampil lebih dulu, mau mempraktekkan lebih dulu, silakan. Pak Iwan, Bapak. Siapa? Pak Iwan, Pak Iwan, silakan Pak Iwan. Bersama siapa timnya Pak Iwan? Sama Pak Lutfi, Bu Siti Hanifah, dan Pak Surahman. Ya, ya. Jadi Pak Iwan yang OC ya. Ya. Bu Lutfia, Nur Hanifah sama Pak Surahman. Ya, silakan. Videonya bisa dihidupkan Pak Iwan. Oh siap, bisa Pak, bisa. Ya, karena ini kan praktek, jadi harus terlihat. Siap. Pak Iwan. Yang lain audionya saya akan dulu ya, audio yang lain. Ya. Aksi yang kasus 3 gitu. Yang on audio 2 orang ya. Lian sama Coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memerankan sebagai coach dan coachnya adalah Bapak Lutfi. Ya. Ini pada kasus 3 di sini seorang teman saya itu bercerita kepada saya bahwa mereka itu mendapat teguran dari kepala sekolah karena menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat ia mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan ketika rekan saya mengajar tanpa buku teks. Rekan saya mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pesawat pengawas tersebut, rekan saya itu menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Bagaimana Anda menyikapinya? Ini. Pak Lutfi, saya mau curhat. Hari ini saya mendapat teguran dari kepala sekolah, Pak Lutfi. Oh, ya Pak Iwan. Sebentar Pak Iwan ya, sebentar ini saya masih mau ke ruang Pak Kepala Sekolah. Setelah itu kita teruskan ngobrolnya ya. Oke, siap Pak Lutfi ya. Apa Bapak Lutfi masih istirahat? Apa ada kegiatan lagi? Bolehkah kalau saya ngobrol Pak Lutfi? Oh, oke Pak Iwan ini. Sebentar, ini saya masih dapat dengan Kepala Sekolah. Sebentar aja ya, mau minta tanda tangan. Oke, siap Pak. Oke Pak Iwan, mungkin kita bisa teruskan ceritanya tadi. Oh, kemarin katanya ada beberapa cerita dari rekan-rekan. Mungkin Pak Iwan ada yang perlu disampaikan kepada saya? Ya, gini Pak Lutfi tadi ya. Tadi saya itu dipanggil kepala sekolah. Tuh. Katanya beliau menerima laporan dari pengawas yang pernah melakukan supervisi ke kelas saya. Katanya pengawas, beliau merasa keberatan karena saya itu mengajar tanpa buku teks. Oh begitu ya. Ini kalau tidak salah sekitar 4 hari yang lalu Pak Iwan ya. Waktu Betul ada sekali. kepala kita itu nggih. Nah, memangnya sumber belajar seperti apa yang Pak Iwan gunakan nggih? Oh, gini Pak Lutfi ya. Saya itu ya menggunakan sumber lain. Saya mencari langsung di Google, baik materi ataupun soal latihannya. Saya pikir itu lebih mudah dan simpel. Seperti itu Pak Lutfi. Oke. Kemudian setelah jenengan menyampaikan itu kepada Bapak pengawas, kira-kira apa yang terjadi?
Ini lain lagi Pak Lutfi. Beliau itu seperti itu apa tersinggung dan Oh mengingat gitu. iya dan mengingat saya kalau ngajar harus menggunakan buku teks seperti itu Pak Lutfi. Itu. Harus begitu, oke. Iya. Kira-kira menurut Pak Iman sendiri, apakah cara yang jenengan sampaikan kepada pengawas itu kira-kira benar enggak ya? Kalau seperti itu, Pak Nggih? Kalau menurut saya sih benar-benar aja sih karena apa? Meskipun saya itu menggunakan sumber lain, Pak Lutfi ya, Nggih. berpedoman pada kurikulum yang berlaku, nggak keluar dari itu kok. Nggih, yang masuk juga. Kira-kira menurut Pak Iwan, mengapa pernyataan jenengan itu bisa membuat Bapak pengawas tersinggung ya? Mungkin bisa kita atau jenengan flashback lagi, kira-kira mungkin ada kalimat-kalimat yang kurang mengenakan atau mungkin ada nada-nada yang membuat beliau tersinggung. Nah, kalau menurut saya pribadi, Pak Iwan, ini sharing aja kan, Ya. itu menurut saya buku kalau sekarang kan banyak apa namanya sumber-sumber belajar, apalagi sekarang di era digital banyak banyak disajikan beberapa buku seperti e-book ataupun e-modul yang notabene bisa kita akses dengan menggunakan perangkat. Nah, kalau menurut saya pribadi juga buku teks walaupun agak konvensional gitu ataupun agak tradisional, tapi saya kira itu menurut saya pribadi itu mungkin masih perlu juga untuk dipakai, mungkin itu Pak Iwan. Seperti itu. Ya, dengan pemaparan Pak Lutfi barusan ya saya sadar ternyata apa penyampaian argumen saya itu kepada pengawas itu berarti kurang tepat Pak Lutfi ya sepertinya ya. Ya mungkin bisa diingat-ingat lagi kira-kira apakah ada kalimat ataupun nada yang tinggi ataupun bagaimana sehingga menyebabkan beliau tersinggung kan gitu. Mungkin dari peristiwa yang tempo hari jenengan hadapi, kira-kira saat ini mungkin apa yang bisa jenengan inginkan, barangkali saya bisa bantu di sini. Oh betul. Sebetulnya ini memang keinginan saya pada waktu 3 hari yang lalu gini. Saya tuh ya lebih ingin minta maaf, tapi bingung bagaimana caranya sih. Saya ingin tuh ya supaya pengawas memaafkan saya, tapi beliau juga harus menerima bahwa kita pun boleh menggunakan sumber lain selain buku teks. Kan nggak apa-apa seperti itu Pak Lutfi. Betul juga, ada apa? Karena memang kan sudah eranya atau zamannya seperti sekarang kan gitu. Kira-kira menurut Pak Iwan, kan tadi jenengan nyampaikan mau meminta maaf tapi bingung gimana caranya. Kira-kira menurut jenengan siapa mungkin di sekolah kita ini atau mungkin di tempat Pak Iwan sendiri yang bisa dimintai pertolongan atau bantuan untuk menyampaikan permohonan jenengan tadi pada pengawas gitu. Kemudian kira-kira mengapa jenengan menunjuk atau memilih beliau yang mungkin menurut jenengan bisa mungkin bisa dipercaya atau mungkin bisa dijadikan untuk bahan pertimbangan yang lain, monggo Pak Iwan. Oh iya ya, ini antara guru sama kepala sekolah. Tapi kalau saya pribadi saya pilih kepala sekolah aja Pak Lutfi. Kenapa? Kok saya pilih kepala sekolah? Karena ya saya rasa beliau itu lebih dekat dengan pengawas dan tahu permasalahannya Pak Lutfi. Seperti itu. Oke, betul juga itu Pak Iwan. Pak Iwan betul juga. Kemudian menangkap berikutnya kira-kira apa yang mungkin nanti jenengan sampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah, biar nanti tidak muncul mungkin nanti tersinggung lagi atau gimana, biar nanti peristiwa yang jenengan alami biar segera mungkin terselesaikan kan gitu Pak Iwan nggih. Nggih Pak Iwan. Kendala sinyal kayaknya, Pak. Iya kayaknya nih, Pak. Halo, Pak Iwan. Apa bisa dia, Pak Anang? Dilanjut. Baik. Saya kira itu sudah terbaca ya, nggak apa-apa.
dianggap sudah ya Pak Lutfi Indrianto. Oke, monggo. Tinggal bagaimana ini yang membaca Bu Lutfia Nur Hanifah, baca Sebagai pengamat ya. Ya, terima kasih. Kalau kita mengacu pada lembar observasi, tadi tujuannya sudah tersampaikan, kucingnya sudah menyampaikan tujuannya yang terlihat dari saat keluar dari ruang kepala sekolah, seperti coba ceritakan kembali apa masalahnya. Itu termasuk tujuan. Terus identifikasi juga sudah mulai mengarah pada potensi Kojit tadi, seperti menawarkan masukan-masukan, walaupun seharusnya coach itu tidak memberikan saran gitu. Soalnya kan kalau teknik coaching kan lebih cenderung mengajukan pertanyaan tapi tidak memberikan saran seharusnya. Kalau saran lebih cenderung ke konseling gitu. Nah, untuk rencana aksi sudah mulai terlihat, cuman tanggung jawab, pada aspek tanggung jawabnya kurang karena tadi mungkin belum selesai prakteknya itu belum selesai, jadi belum terlihat dari segi tanggung jawabnya. Demikian Bapak dari aspek pengamatan saya. Ya baik. Jadi tidak apa-apa itu tanggung jawabnya karena memang belum selesai Pak Lutfi ya, Pak Lutfi Indrianto ya. Iya, memang belum selesai. Apa-apa. Ya, jadi ini berarti ini tugasnya Pak Lutfi Indrianto ya, bukan tugasnya Pak Iwan ya. Jadi yang bertindak sebagai coach. Coach. Jadi nanti rekaman yang ini dipotong. Nah, nanti yang upload Pak Lutfi Indrianto. Baik itu Pak Lutfi Indrianto sudah. Silakan yang lain. Siapa yang siap dulu?